lagi katakan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun dan kejambut dan jubahnya turun. Seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesal dalam Allah berberita agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Halo adik-adik. Halo. Halo. Aku rindu mau liburan nih di pantai. Seneng main air. Ceritanya kalau kakak lagi di pantai. Karena pengen liburan ya kakak. Iya Kak, betul. Mama pengen liburan di pantai. Iya. Adik-adik juga pengen liburan ya. Iya Kak. Pastinya. Sekarang kita ibadah dulu ya, sekolah minggu. Siap-siap yuk. Oke. Berdoa dulu. Dipimpin kakak ya. Sebelum kita mulai berdoa, kita nyanyi dulu. Tanganku ada dua, 5 jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Tuhan sudah membangunkan kami pagi ini dengan tubuh yang sehat. Tuhan, saat ini kami mau beribadah, memuji nama Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan sertai Kak Maria yang akan membawakan firman Tuhan. Dan Tuhan juga menyertai hati kami supaya bisa seperti tanah yang subur. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk semua berkat dan anugerah yang Tuhan berikan. Ampunilah kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, kita nyanyi ya Kak. Iya. Yuk berdiri, kita mau nyanyi yang bersuka-bersuka sambil loncat-loncat pastinya. Iya adik-adik semangat yuk. Yuk. Bersuka. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Tertawa, hahaha, tertawa, hahaha, tertawa anak-anak Tuhan. Tertawa, hahaha, tertawa, hahaha, tertawa anak-anak Tuhan. Tepuk tangan,
Oke. Nah, adik-adik. Nah, minggu ini kita akan mendengar dari firman Tuhan, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, temanya yaitu memiliki hati yang memberi. Firman Tuhannya dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Sebelum kakak mulai, kita saksikan dulu videonya. Bisa dibantu Kak Dewi? Oke, Kak Mat. That is a deserted place. Nobody lives there. Look, a big crowd is following us. They are like sheep without a shepherd. Where is the time for rest? Judas, be compassionate. Please understand the situation. Look at them. How can we take rest now? Therefore I tell you, do not worry about your life and what you will eat, or about your body and what you will wear. For life is more than food, and the body more than clothing. Notice the ravens. They do not sow or reap. They have neither storehouse nor barn, yet God feeds them. How much more important are you than birds? Can any of you, by worrying, add a moment to your lifespan? If even the smallest things are beyond your control, why are you anxious about the rest? Lord, this is a deserted place, and it is already very late. Dismiss them so that they can go to the surrounding farms and villages and buy themselves something to eat.
give them some food yourselves. Are we to buy 200 days' wages worth of food and give it to them to eat? How many loaves do you have? Go and see. There is a boy here who has 5 barley loaves and 2 fish, but what good are these for so many? Bring them here to me. Blessed be God Most High, the Creator of heaven and earth. I raise my eyes toward the mountains. From where will my help come? My help comes from the Lord, the Maker of heaven and earth. Blessed be God Most High, the Creator of heaven and earth. I will praise the Lord with all my heart in the assembly's congregation of the upright. Great are the works of the Lord, to be treasured for all their delights. Majestic and glorious is your work. Your wise design endures forever. You won renown for your wondrous deeds. Gracious and merciful is the Lord. You gave food to those who fear you, mindful of your covenant forever. Please, take a seat in a row. We will serve you there. Be patient. All will get enough. Please move to that side and take your seat. You please go to that side. Here. Please, give us. Here. We've not received. Here, please, give here. We have not received. Here. Please give us here. We have not received. We have not received. Please, give us here. Give us here. Give us here. This is indeed the prophet who is come into the world. Yes, he is our great prophet.
My Lord and my God. A great miracle, wonder. We never saw such things before. Praise the Lord, all you nations. Give glory, all you peoples. The Lord's love for us is strong. Lord is faithful forever. Hallelujah. Give thanks to the Lord, who is good, whose love endures forever. Let the house of Israel say, God's love endures forever. Let the house of Aaron say, God's love endures forever. Let those who fear the Lord say, God's love endures forever. In danger, I called on the Lord. The Lord answered me and set me free. The Lord is with me. I am not afraid. What can mortals do against me? The Lord is with me as my helper. I shall look in triumph on my foes. Better to take refuge in the Lord than to put one's trust in mortals. Sudah kakak. Ya, belum dengar firman Tuhan. Ceritakan padaku, ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Akan ku dengar firman-Nya, akan ku dengar firman-Nya, dan kan ku turut segala perintah-Nya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang manis. Ya, adik-adik sudah duduk yang manis semua? Sudah kakak. Sudah Kak. Nah, tadi lihat videonya tentang 5 roti dan 2 ikan. Yesus memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang laki-laki ya. Bahkan lebih ya kak. Bahkan lebih ya kak. Nah, nih kakak mau tanya dulu nih. Siapa yang menciptakan binatang? Tuhan. Siapa? Tuhan. Keras. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menciptakan tumbuh-tumbuhan itu pohon yang di luar bunga-bunga. Siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus yang memberkati kita, memberikan berkat untuk papa mama untuk memberikan kita makanan, terus pakaian, terus mainan. Siapa? Tuhan Yesus. Juga. Yesus. Tuhan Yesus itu selalu memperhatikan kebutuhan kita, kebutuhan kakak sekolah minggu, kebutuhan adik-adik, kebutuhan papa mama, kebutuhan kita semua. Nah, dilihat dari tadi ya, cerita dari contohnya Yesus memberi makan 5.000 orang ya. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Nah, tadi adik-adik lihat ya, itu ada Tuhan Yesus sama orang-orang banyak sekali ya adik-adik. Mereka datang, ada yang tadi naik perahu, ada yang jalan kaki, semuanya datang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Kenapa mereka mau ketemu Tuhan Yesus? Oh, banyak banget. Kenapa adik-adik? Mereka mau lihat mukjizat lagi, Kak. Ya, tuh. Mereka mau lihat mujizat, ada orang lumpuh, ada orang yang pincang, ada yang buta, bisu. Mereka mau lihat Tuhan Yesus karena mereka mau lihat mujizat. Mereka ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Selain disembuhkan, mereka juga ingin mendengarkan belajar tentang firman Tuhan bersama Tuhan Yesus. Ada banyak sekali. Nah, dari mana-mana tuh.
jauh dari rumahnya mereka datang semuanya. Nah, itu mereka pegang perutnya kenapa tuh adik-adik? Lapar, Kak. Lapar, Kak. Ya, karena mereka udah lama jauh dari rumahnya, dengar Tuhan Yesus, belajar sama Tuhan Yesus tentang firman Tuhan dan banyak orang disembuhkan. Mereka kelaparan, bekal mereka habis. Aduh lapar nih, udah bunyi nih kriuk kriuk kriuk. Nah, karena melihat mereka lapar, Tuhan Yesus kasihan mereka. Aduh, mereka kasihan ini kelaparan. Nah, Tuhan Yesus bertanya sama murid-muridnya, ayo sini kalian punya ini enggak? Punya makanan enggak? Supaya bisa kasih makan itu orang-orang itu, kasihan mereka kelaparan. Tuhan Yesus selain memberikan pengajaran tentang firman Tuhan, Tuhan Yesus juga memperhatikan jasmani ya, memberikan makanan bagi orang-orang itu. Nah, coba kakak minta Kak Sonda, kita baca dulu dari Yohanes 6 ayat 7 ya Kak Sonda. Sama-sama ya adik-adik di rumah baca ya. Yohanes 6 ayat 7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Iya, itu tadi Filipus yang jawab ya. Filipus bilang, aduh mana cukup, uangnya nggak ada, suruh beli makanan, jauh ini dari mana-mana mau beli roti lagi, segini banyak orang. Nah, akhirnya Tuhan Yesus bilang, oh ini nih Filipus bilang kan, dari mana kami dapat roti sebanyak itu? Orang-orang banyak begini, mau dikasih makan. Nah, terus Tuhan Yesus tanya lagi, coba Kak Yanti ya, kita buka dari Yohanes 6 ayat 8 sampai 9. Kakak minta tolong dibaca, adik-adik juga baca ya. Ayat 8, seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya. Ayat 9, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Iya, kata Tuhan Yesus nih, ada roti nggak? Ada, kata Andreas. Tapi cuman punya anak kecil ini 5 roti sama 2 ikan. Nah, anak kecil itu sebenarnya dia juga lapar ya adik-adik ya. Tapi dia peduli. Dia nggak mikirin dirinya sendiri. Dia nggak simpen rotinya buat dirinya. Buat aku ini aku lapar kok. Tapi dia langsung menyerahkan rotinya, dia peduli sama orang-orang di sekitarnya. Dia serahkan untuk dibagikan kepada orang-orang lain. Padahal Andreas bilang, aduh cuman 5 roti sama 2 ikan, mana cukup ini. Andreas dan Filipus, murid-murid Tuhan Yesus itu tidak percaya. Padahal mereka tiap hari bersama-sama Tuhan Yesus. Melihat mujizat. Bahkan mereka yang setiap hari melihat mujizat bersama Tuhan Yesus pun tidak percaya. Mereka hanya berpikir melalui pikiran mereka saja, mana cukup ini. Imannya tidak kuat ya adik-adik ya. Nah, tidak seperti anak kecil itu, dia peduli, dia langsung serahin semuanya. Nah, adik-adik, setelah kita lihat ini, Tuhan Yesus memberkati, apa yang terjadi tadi di videonya? Banyak jadinya. Jadi banyak. Rotinya banyak ya Kak. Ikannya juga banyak. Iya. Banyak, semua orang bisa makan. Sampai cita ya Kak. Kenyang Kak. Kenyang. Ya, semuanya kenyang karena Tuhan Yesus memberkati. Ya, tidak seperti pikiran murid-murid Yesus yang tidak percaya. Mereka bilang, aduh nggak mungkin lah. Kalau cuman 5 roti, cuman uang segini, nggak mungkin lah kita bisa kasih makan segitu banyak. Kadang iman kita tidak kuat ya.
Coba kalau misalnya kita pikir-pikir ya, misalnya segitu banyak orang, kadang-kadang sebagai manusia melalui pikiran kita merasa tidak mungkin kita tidak melibatkan Tuhan Yesus dalam setiap perkara kita. Nah, kakak mau minta nih kesaksian Kak Dewi nih. Ada kesaksian nih dari sekolah minggu dalam kehidupan sehari-hari dan di acara sekolah minggu. Kak Dewi kan sebagai sekretaris bendahara sekolah minggu ya, pasti ada dong mujizat ya di sekolah minggu. Boleh sharing Kak? Ayo Kak Dewi. Iya, makasih Kak Maria kesempatannya. Nah, tadi adik-adik benar yang dikatakan Kak Maria. Tadi kan Andreas sampai murid Tuhan Yesus pun tidak percaya Andreas, ya kan? Nah, kesaksiannya Kak Dewi nih, kalau kita punya event anak sekolah minggu, misalnya Natal, Paskah, atau event-event apa yang sekolah minggu, kita kan misalnya punya dana dikasih gereja. Contohnya Natal. Nah, kalau Natal itu kadang-kadang kita tuh cuma dapat misalnya uang seberapa. Tapi event yang kita lakukan banyak. Nah, budget yang banyak itu biasanya goodie bag untuk adik-adik, ya kan? Nah, tapi kita tuh masa sih turun lagi goodie bag adik-adik misalnya jadi cuma sedikit gitu kan? Tapi kita selalu percaya dan berdoa nih. Ya kakak-kakak ya? Kadang-kadang di pikiran kita, aduh dapat apa ini segini uang ini, nanti beli apa untuk adik-adik. Ternyata kalau kita percaya dan yakin Tuhan bekerja, nah kayak kemarin Natal kita itu dapat handuk sama snack. Nah, melalui mama, papa, atau tangan siapa saja dengan kasih memberi sumbangan. Nah, tanpa pemikiran kita ya, kalau logika kita duitnya nggak cukup nih. Ya kan? Cuman beli event goodie bag-nya nanti nggak, aduh apa kasihan. Nah, tapi kalau kita percaya dan yakin yang tadi kayak Kak Maria cerita, pasti Tuhan tolong. Gitu. Iya. Udah Kak Maria. Benar itu Kak Dewi. Intinya kita harus percaya, beriman sama Tuhan Yesus. Melibatkan Tuhan Yesus dalam setiap perkara kita sehari-hari, kita harus melibatkan Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus memberikan berkat. Nah, nih kakak mau minta tolong Kak Dewi lagi nih. Apa itu Kak? Aktif ya baca firman Tuhan. Coba minta tolong dibuka dari Ayub 9 ayat 10. Oke Kak Maria, Ayub 9 ayat 10. Yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Nah, jadi Tuhan itu dapat melakukan hal-hal yang besar, yang tak terduga. Tidak ada yang manusia yang menduga 5 roti dan 2 ikan bisa segitu banyak memberi makan 5.000 orang lagi. Ya kan? Nah, satu lagi pesan Tuhan Yesus ada juga nih dalam Yohanes 6 ayat 4. Kakak mau minta tolong Kak Frita ya. Ya, Yohanes 6 ayat 4. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ya, jadi Tuhan Yesus juga mau mengingatkan di ayat 4 ini bahwa ada momen Paskah. Yang mendekati Paskah, Tuhan mau mengingatkan bahwa Dia nanti akan mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Ya kan? Tidak ada orang lain atau makhluk lain lah yang mau memberikan nyawanya untuk kita. Hanya Tuhan Yesus. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh menyayangi kita, mencukupi kita dalam setiap kebutuhan kita. Tuhan itu peduli sama kita semua. Bahkan Dia rela mati, mengorbankan dirinya dan menyelamatkan kita di kayu salib. Asalkan kita percaya. Nah, lanjut ya. Setelah Tuhan Yesus memberkati 5 roti 2 ikan itu, tadi para muridnya apa? Memberikan
roti dan ikan itu semua ya dibagi-bagiin. Oh ya saya mau. Saking kelaparan semuanya minta-minta. Nah setelah dibagikan ada mujizat ya. Tiba-tiba rotinya dan ikan itu bertambah banyak. Sampai semuanya makan dan mereka kenyang. Nah, cukup memberi makan 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk anak-anak kecil dan anak-anak perempuan. Bahkan mungkin ada 8.000 orang lebih yang ada di situ. Wow, dahsyat ya Tuhan Yesus. Bahkan ada sisa ya Kak? Bahkan bersisa ya adik-adik. Nah coba kakak mau minta tolong hari ini nih. Baca dari Yohanes 6 ayat 12 sampai 13. Yohanes 6 ayat 12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Lalu ayat 13, maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Nah, itu lihat itu adik-adik. Sisanya ada berapa? 12 keranjang bakul. Oh, banyak banget. Wow. Itu kejadian juga ya Kak Dewi, kakak-kakak yang lain. Kalau sekolah minggu bikin acara selalu dananya berlebih. Bahkan kita bisa kembalikan lagi. Begitu dahsyatnya Tuhan Yesus selalu setiap kali acara sekolah minggu selalu kita mendapatkan kelebihan dan kecukupan. Dan itu juga berkat Roh Kudus ya, yang menggerakkan papa mama dan juga jemaat yang selalu membantu sekolah minggu. Ya kakak-kakak? Benar. Nah, cukup jangan takut ya sama Tuhan Yesus itu, dia penuh kuasa dan dia memperhatikan kita semua. Tuhan Yesus itu sayang sama kita. Dari 5 roti 2 ikan cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Nah, poinnya yang intinya nih, minggu ini Tuhan Yesus mau mengajarkan kita agar selalu bersyukur. Adik-adik ayo di rumah, ayo jangan nonton aja, ayo ngomong yuk. Belajar ngomong. Ayo, 1 2 3. Bersyukur. Percaya. Contohnya apa, Kak Sondang? Bersyukur setiap bangun pagi dalam keadaan sehat, berdoa langsung. Berdoa, mengucap syukur. Semuanya yang Tuhan beri itu nggak hanya bersyukur kalau lagi happy ya, kalau lagi dapat mainan, tidak, kalau lagi banyak uang nih. No, bersyukur itu setiap bangun pagi Tuhan Yesus bangunkan kita bersyukur dengan berdoa. Yang kedua, ayo sama-sama ya. 1 2 3. Percaya. Yang keras ulangin. 1 2 3. Percaya itu yang tadi Kak Maria ulang-ulang terus. Percaya, beriman sepenuhnya pada Tuhan Yesus. Nah, ini berlaku juga untuk kakak-kakak sekolah minggu sama kakak ya. Kadang-kadang kakak-kakak itu seperti murid-murid Tuhan Yesus ya. Setiap hari baca firman, hari Minggu juga ibadah, tapi kadang-kadang kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya nggak mungkin cukup deh. Tapi diingatkan lagi hari Minggu ini bahwa kita harus percaya. Iman. Yang ketiga, ayo 1 2 3. Peduli. Nah, peduli itu seperti anak kecil tadi, ya kan? Dia langsung kasih bekalnya itu nih, dikasih langsung membagi kepada orang-orang yang lain. Padahal dia sendiri pasti juga lapar. Cuma tinggal 5 roti sama 2 ikan, tapi dia tidak memikirkan perutnya sendiri, tapi dia
memikirkan orang-orang di sekitarnya. Dan yang terakhir, sama-sama ya. 1, 2, 3. Memberi. Ulangin yang keras. Memberi. Memberi. Belajar untuk berbagi kepada orang lain. Berbagi kadang-kadang sulit ya. Kalau misalnya di pikiran kita, aduh, lagi pas-pasan, Kak. lagi pas-pasan begini, lagi pandemi, nggak punya duit, disuruh berbagi. Udahlah, besok-besok aja. Ya. Berbagi itu nggak hanya uang ya adik-adik, papa mama. Berbagi itu bisa juga dengan doa kita, mendoakan orang di sekitar kita. Itu juga termasuk memberi ya, memberikan perhatian. Atau kadang-kadang nih, misalnya Kak Maria lagi lihat Kak Sona kok lama ya nggak kelihatan di di Facebook gitu ya. Ditelepon dong, memberi perhatian. Kemana nih Kak Sona? Kemana aja? Apakah sehat? Itu juga termasuk memberi perhatian. Memberi perhatian. Ya. Iya, Kak. Ini tugasnya ya adik-adik. Tugasnya gampang. Tugasnya kali ini adik-adik foto atau bikin video doa makan. Iya. Ya. Salah satunya tadi yang dari firman Tuhan yaitu berdoa makan. Adik-adik belajar untuk mengucap syukur untuk makanan yang setiap hari diberikan oleh papa mama. Jadi kalau makanannya harus habiskan. Ya, itu ada sayurnya juga dihabisin ya adik-adik. Oke. Nah, setelah kita mendengar firman, jangan lupa kita memberikan persembahan. Nah, kita memberi bukan berkati, tapi karena kita sudah diberkati. Jangan lupa ya. Oke, Kak. Quote-nya dan juga ada nomor rekeningnya. Oke. Selanjutnya kita nyanyi ya, Kak? Iya. Lagunya 5 roti 2 ikan ya adik-adik. Ayo. Berdiri. Yuk, hap, hap, hap. Hap, hap, hap. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Oke adik-adik, setelah kita nyanyi, setelah kita mendengar firman Tuhan, kita mau selesai nih. Tapi sebelumnya kita mau tutup doa dulu ya. Kita mau nyanyi. Tanganku ada
2, 5 jarinya. Kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Lipat tangannya adik-adik, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan pada kehidupan kami, sehingga kami dapat berkumpul bersama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami telah mendengar sebagian firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh Kak Maria. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman, terima kasih untuk Tuhan telah mengingatkan kami untuk selalu percaya dan yakin, peduli, dan mempunyai iman bahwa kami, Tuhan sertai kehidupan kami. Dan Tuhan juga memberikan semua kebutuhan kami. Walaupun masa pandemi Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kami semua anak-anak-Mu yang yakin dan percaya. Dan ajari kami juga ya Tuhan, untuk dapat memberi dan peduli bagi banyak orang, bagi teman-teman kami, bagi kedua orang tua kami, bagi sanak saudara kami. Kami serahkan Tuhan sisa kehidupan kami, dan biarlah Tuhan yang selalu memberkati hati dan pemikiran kami. Dan Tuhan juga memberkati adik-adik semua supaya dalam keadaan sehat dan mempunyai kekuatan dan mendapatkan kepintaran yang daripada Tuhan. Berkati juga mama papa dalam setiap aktivitas dan pekerjaannya. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kelimpahan, dan Tuhan yang memberikan rezeki bagi kami semua yang berdoa ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan hidup kami, dan ampuni segala dosa kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Kebaktian selesai, ibadah di rumah. Bye-bye, bye-bye. Sampai minggu depan. Kebaktian selesai, ibadah di rumah. Bye-bye, bye-bye. Tuhan memberkati. Sampai minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus adik-adik. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Main di pantai lagi ya. Ayo. Dadah.